Beberapa waktu terakhir, kami banyak menerima masukan dari insan Dikti Saintek, terutama teman-teman saya dosen, yang terkait dengan proses tugas belajar ataupun teman-teman dosen yang sudah menyelesaikan tugas belajar, tetapi kemudian terdapat permasalahan administrasi, sehingga tidak bisa melakukan proses-proses administrasi dosen yang seharusnya dapat dilakukan oleh teman-teman dosen. Banyak yang menyampaikan keluhan, mulai dari penerbitan SK yang lama, aturan yang multitafsir, hingga berbagai kendala administratif terhadap penyelesaian permasalahan ini. Dari data yang kami himpun, cukup banyak kasus yang kemudian terdapat permasalahan pada SK penetapan tugas belajar. Kami dengan seksama mendengarkan berbagai masukan, dan selanjutnya kami bersama-sama juga dengan beberapa rekan dosen yang menguasai permasalahan ini mencoba bergerak. Karenanya, kini telah terbit keputusan Menteri tentang program akselerasi pengakuan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kemdikti Saintek. Melalui kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa studi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu yang telah diselesaikan bisa mendapatkan kepastian. Kami berharap proses ini dapat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Kami juga telah menyiapkan aturan baru tentang pelaksanaan tugas belajar agar lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan kepegawaian di kampus masing-masing. Sebagai contoh, kami sedang mengkaji ulang soal batas usia dan juga menyederhanakan syarat administratif. Kami ingin teman-teman dosen, Bapak, Ibu, dan juga tenaga kependidikan memiliki ruang yang cukup dan dukungan untuk terus belajar, terus tumbuh, dan ikut memajukan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan itu semua kita berkontribusi pada kemandirian dan kemajuan teknologi dan industri di Indonesia. Terima kasih, kita semangat seluruhnya, dan juga kami sampaikan ucapan apresiasi atas dedikasi semua teman-teman dosen. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berkomitmen untuk mencerdaskan para dosen, tenaga pendidik, dan seluruh pegawai di Kementerian Dikti Saintek. Oleh karena itu, seperti mungkin yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, bahwa sebenarnya sudah ada Permendikbudristek nomor 27 yang mengatur mengenai tugas belajar. Namun kami juga sangat paham bahwa Bapak Ibu sekalian mempunyai tantangan yang berat untuk melaksanakan tugas belajar. Adanya investasi yang besar dari segi waktu dan segi dana, lalu juga jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas belajar ini cukup lama. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin harus meninggalkan tugas, selain itu juga ada orientasi untuk individu. Tugas belajar terdiri dari dua, tugas belajar beasiswa maupun tugas belajar biaya mandiri. Dengan adanya tantangan ini, kami sangat mengapresiasi segala sesuatu yang sudah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian lakukan untuk bisa meningkatkan kapasitas individu Bapak Ibu sekalian dengan melaksanakan tugas belajar. Kami paham sekali bahwa banyak hambatan yang terjadi dalam pengajuan secara administratif mengenai tugas belajar. Banyak kasus pegawai yang telah memperoleh ijazah dan gelar, namun sampai saat itu pun mereka masih belum memiliki SK Tubel, sehingga gelar yang diperoleh belum diakui dan dimanfaatkan untuk pengembangan karir. Di Kemdikti Saintek kami menerima masukan Bapak Ibu sekalian, dan dengan adanya ini kami berkomitmen untuk mendukung dan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga Kemdikti Saintek melaksanakan kebijakan akselerasi Tubel. Tujuan akselerasi adalah untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meringankan persyaratan agar pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan dapat memperoleh pengakuan gelar dan pengembangan karier lebih lanjut. Pada saat ini, sekitar 8.580 total usulan yang harus dipercepat. Kami sungguh-sungguh ingin memberikan pelayanan dengan cara mempercepat,
menyederhanakan dan meringankan segala persyaratan agar Bapak Ibu sekalian sudah memperjuangkan peningkatan kapasitas individu dengan melakukan tugas belajar ini bisa kami fasilitaskan. Oleh karena itu, kami dengan bangga dan senang hati menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian program akselerasi tugas belajar Kemendikti-Saintek 2025 yang akan dilaksanakan berdasarkan asas: 1. Akan menjadi efisien, yang kedua sederhana, yang ketiga dilakukan online, dan keempat secara transparan. Website bisa Bapak Ibu lihat di tubel.kemdiktisaintek.go.id. Perkenankan saya memberikan gambaran bahwa kami sungguh-sungguh akan melaksanakan asas efisien, sederhana, online, dan transparan ini untuk segala pemrosesan akselerasi Tubel di tahun 2025. Seperti yang Bapak Ibu lihat, mekanisme pelaksanaan program akselerasi akan sangat disederhanakan. Kriterianya adalah bagi PNS yang menyelesaikan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024, baik melaksanakan pendidikan dengan beasiswa maupun biaya mandiri, baik itu disebut waktu sebagai Tubel maupun izin belajar IBEL. Jika Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikannya pendidikannya pada sampai 31 Desember 2024 dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian sudah berstatus PNS, bisa mengikuti program akselerasi ini. Jadi walaupun pada awal pembelajaran atau awal pendidikan belum masih berstatus sebagai calon CPNS, tetapi waktu menyelesaikan pada 31 Desember 2024 terakhir, waktu menyelesaikan sudah berstatus sebagai PNS, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti program akselerasi. Syaratnya kami buat sangat sederhana. Perlu ijazah dari program pendidikan yang Bapak Ibu laksanakan, rekomendasi dari pimpinan di perguruan tinggi di mana Bapak Ibu sekarang bekerja, lalu fotokopi dokumen kepegawaian untuk membuktikan status kepegawaian PNS, dan terakhir adalah dokumen studi. Syaratnya kami buat sangat sederhana, sangat mudah, kembali dengan mengacu kepada asas untuk memberikan dukungan sepenuh-penuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Di website Bapak Ibu juga bisa melihat kami sungguh melaksanakan dengan online dan juga dengan transparan. Bapak Ibu bisa begitu memasukkan data Bapak Ibu sekalian akan bisa melihat secara transparan sudah sampai mana proses dari Tubel Bapak Ibu sekalian. Dan juga sangat disederhanakan, cukup mengisi dengan sangat sederhana sekali. Dan efisien juga karena notifikasi yang diberikan itu akan membuat Bapak Ibu sekalian tahu bahwa prosesnya sudah sampai kemana. Bahkan kami di Kemdikti-Saintek sudah memikirkan dari pemrosesan di kementerian kami itu sebisa-bisanya agar bisa berjalan secara efisien dan transparan. Sehingga ini sebenarnya kami ingin tampilkan bahwa kami sudah pikirkan sedalam-dalamnya bagaimana supaya sistem reviewnya itu dibagi dengan efisien dan cepat. Kami harapkan dalam 1 minggu jika seluruh dokumen lengkap akan bisa diproses. Ya. Pada tanggal berapa bisa diajukan? Pengajuan untuk usul akselerasi dengan syarat yang sangat sederhana tadi bisa diajukan kapanpun antara 23 April sampai 6 September 2025. Jadi proses pengajuan ini secara bergulir dan cukup diadukan langsung oleh individu masing-masing. Jadi kapanpun antara 23 April sampai 6 September Bapak Ibu sekalian bisa mengajukannya di laman yang tadi saya beritahukan. Lalu begitu diajukan langsung diproses. Jadi tidak menunggu sampai pada saat-saat tertentu, tidak. Dan kami juga sudah menyiapkan tim di Kemdikti-Saintek untuk bisa secara efisien langsung memproses pengajuan yang sudah mengajukan data. 23 April sampai 31 Desember secara bergulir segala sesuatu yang masuk sampai 6 September langsung diproses.
Pemrosesan dan penerbitan SK itu semuanya dilakukan secara online. Usulan yang memenuhi persyaratan dan yang lengkap langsung diproses. Jika ada usulan yang berpotensi pelanggaran atau akan diproses disiplin di satuan kerja. Dan ini langsung kami tindak lanjuti bekerja sama dengan satuan kerja di mana Bapak Ibu sekarang bekerja. Lalu usulan dengan persyaratan yang belum lengkap akan dikembalikan dengan notifikasi secara online kepada pengusul untuk dilengkapi. Begitu lengkap, langsung diproses. Kembali lagi kami sungguh ingin berkomitmen bahwa segala sesuatu dilakukan secara efisien dan sederhana. Secara keseluruhan, bagi Bapak Ibu yang telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024 akan mengikuti program akselerasi yang telah saya jelaskan. Bagi Bapak Ibu yang menyelesaikan pendidikan setelah 31 Desember 2024 atau sedang dalam masa pendidikan atau akan memulai masa pendidikan akan ikut di dalam proses reguler. Namun silakan mengajukan di website yang sama, di laman yang sama, dan akan juga diproses dengan asas yang sama, secara efisien, secara sederhana, dan secara transparan. Terima kasih atas sumbangsi Bapak Ibu sekalian, kita bersama memajukan bangsa dan negara mencapai Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri, para pejabat, pimpinan tinggi Madya dan Pratama, pemimpin perguruan tinggi negeri, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, pejabat administrator dan pengawas, dan para pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berbahagia. Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan strategi dalam rangka mengatasi salah satu isu yang penting yang telah menjadi perhatian kita bersama. Apa itu? Yaitu penyelesaian kasus administrasi tugas belajar dosen dan pegawai di lingkungan Kemdikti Saintek. Kami telah mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses ini, mulai dari kebijakan yang masih multitafsir, ketidakjelasan prosedur, kurangnya komunikasi, hingga kurangnya dukungan dalam proses administrasi tugas belajar. Pertama, kami akan menyederhanakan alur administrasi dengan merampingkan proses yang berbelit-belit, sehingga lebih transparan dan efisien. Kedua, kami akan menyediakan panduan yang jelas dan komprehensif mengenai semua tahapan dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga semua pihak dapat memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku. Ketiga, kami juga akan meningkatkan komunikasi antara unit terkait dan para dosen serta pegawai, agar setiap pertanyaan atau keluhan dapat terjawab dengan cepat, tentunya dengan dukungan teknologi informasi. Akhir kata, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk terus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pengembangan. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas demi kemajuan bangsa dan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.